Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Muharram ya. Dan beberapa hari yang lalu kita telah memperingati tahun baru Islam ya. Nah, bicara masalah bulan Muharram, tahun baru Islam itu tidak terlepas daripada peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran penting dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran yang pertama? Pelajaran pertama, hijrah itu adalah sebuah pengorbanan. Masya Allah ya. Ketika Rasulullah dengan pengikutnya meninggalkan kota Mekah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, pengorbanan yang mereka lakukan. Mereka harus meninggalkan tempat asal mereka, negeri mereka ya, yang mereka dibesarkan dari kecil. Kemudian juga mereka harus meninggalkan ya keluarga mereka, atau juga meninggalkan harta mereka, rumah-rumah mereka. Ini suatu menunjukkan mereka telah melakukan suatu pengorbanan. Ya, makanya dikatakan dalam hadis Tirmidzi nomor 3923, demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan negeri Allah yang paling dicintai Allah. Kalau bukan lantaran aku dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak keluar. Itu tadi, karena Mekah adalah sebaik-baiknya negeri gitu ya. Tetapi karena harus hijrah ya, dan itu adalah karena itu memang memang harus berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi mereka harus mengorbankan ya kecintaan mereka kepada negeri Mekah ya, karena memang harus ada perintah Allah dan Rasul harus hijrah untuk bisa membina umat nanti di Madinah. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka yang mereka cintai, mereka tinggalkan tanah mereka yang ada di Mekah yang mereka cintai. Nah, itu suatu bentuk pengorbanan. Hijrah adalah pengorbanan. Apalagi pelajaran penting dari hijrah Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW hijrah bukan karena menyerah, ya. Kenapa? Bukan karena lantaran banyaknya ya hinaan, ya tekanan. Setelah itu Rasulullah menyerah, tidak. Tetapi di sini di Mekah Nabi SAW kan beserta dengan sahabatnya kan banyak dianiaya, dihina, disiksa oleh kaum Quraisy. Pas waktu itu Rasulullah juga pernah pergi ke Taif. Di Taif juga dihina, bahkan dilempari batu. Ya, waktu itu Rasulullah berdiri di depan orang-orang saleh berkata, ya, adakah seorang laki-laki yang mau membawaku kepada kaumnya? Sungguh orang Quraisy telah melarang aku menyampaikan pesan Tuhanku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4734 dan lainnya. Nah, disinilah ya. Jadi nanti Rasulullah tidak pernah menyerah. Ketika di Mekah itu tidak menerima dakwah mereka, kemudian dengan pengikutnya juga Rasulullah menawarkan dakwah ke Taif, itu juga tidak diterima. Akhirnya alhamdulillah diterima oleh orang Madinah. Makanya terjadilah peristiwa yang namanya Baiat Aqabah 1 maupun Baiat Aqabah 2, yang dimana di Madinah ya sudah menerima dakwahnya Rasulullah dan mereka akan menerima Rasulullah, sehingga nanti proses hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah tidak pernah menyerah, tidak terima di Mekah, kemudian dakwah lagi ke Taif. Kemudian setelah menawarkan lagi, alhamdulillah disambut dakwah Rasulullah oleh penduduk Madinah. Sehingga kita dengar Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 yang mereka akhirnya menerima kedatangan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian apalagi pelajaran penting dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah persahabatan yang penuh kesetiaan dan kebaikan Rasulullah ya, dengan sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar ya, ada Ali bin Abi Thalib ya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah mendukung, setia, menemani Rasulullah dalam keadaan dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Nah, inilah ya hijrah merupakan sesuatu pelajaran bagi kita, bagaimana persahabatan yang penuh dengan kesetiaan
persahabatan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah hijrah didukung oleh para sahabatnya. Para sahabat yang mendukung hijrahnya Rasulullah, ya. Kemudian apa lagi? Pelajaran penting dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah pentingnya perencanaan yang matang dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Masya Allah, ya. Ya, jadi contohnya apa? Perencanaan. Jadi Rasulullah hijrah itu bukan tiba-tiba, tapi ada perencanaan, ada strategi-strategi. Luar biasa, Masya Allah, ya. Salah satunya Aisyah dan adiknya Asma, ya, saat diberitakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, mereka segera menyiapkan bekal dan tempat makan di jannah. Itu Asma juga berperan, ya, menyiapkan bekal. Kemudian ada lagi namanya seorang pengembala bernama Amir bin Fuhairah, sengaja mengiring gembalanya untuk menghapus jejak pada Rasulullah. Nah, kemudian Nabi juga menyewa seorang Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik, ya, tapi profesional, untuk menjadi petunjuk jalan sehingga tidak tersesat. Jadi ada strategi, ya, ada perencanaan yang matang sehingga ketika Rasulullah hijrah nggak tersesat, nggak salah jalan, ya. Kemudian juga dalam hijrah itu kan perlu perjalanan yang cukup panjang, berat, membutuhkan bekal makanan. Dan itu ada strateginya, ada perencanaannya, Masya Allah, ya. Nah, itu Rasulullah betapa cerdasnya, betapa Rasulullah memiliki strategi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Perlu perencanaan, perlu yang matang sehingga apa, proses hijrah itu berjalan dengan lancar. Apalagi, ya, pelajaran penting dari hijrah Nabi besar Muhammad SAW adalah bagaimana kuatnya rasa tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kaum musyrik belum dekat, ya, dan hanya ada gua kecil, ya, untuk bersembunyi, dengan modal tawakal Nabi tetap bersembunyi sebagai ikhtiar terakhir, dan alhamdulillah, ya, selamat, ya. Jadi ketika Rasulullah betul-betul sudah tawakal kepada Allah, betul-betul, ya, sudah bersembunyi juga yang kecil, ya, sudah dikejar oleh musyrik, Rasul hanya bertawakal kepada Allah. Di setelah, ya, bala bantuan Allah datang, pertolongan Allah datang, ya, sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak menemukan Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu juga bala bantuan Allah, ya. Nah, disitulah pelajaran buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya masalah, ujian, ya, kita tolonglah pada Allah. Teruslah bertawakal kepada Allah sampai batas terakhir tawakal kita kepada Allah. Yakinlah Allah akan, ya, memberikan pertolongan. Ketika kita sudah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, sudah bertawakal, ya, sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Demikian pertolongan Allah akan segera datang. Sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW waktu peristiwa hijrah ketika bersembunyi di gua kecil. Dan yang terakhir, ya, apa pelajaran penting dari kisah hijrah daripada Rasulullah SAW adalah memaknai kembali peristiwa hijrah. Hijrah, ya, kalau waktu zamannya Rasulullah memang gitu, ya, pindah dari Mekah ke Madinah, maksudnya hijrah tempat. Tapi kalau kita maknai sekarang, hijrah itu juga bisa kita meninggalkan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, ya. Bisa hijrah fikriyah. Jadi pola pikir kita yang tidak baik, yang tidak islami, hijrah kita kepada pola pikir yang islami. Perasaan-perasaan yang tidak baik yang selalu mengedepankan hawa nafsu, kita hijrah, kita kedepankan, ya, sesuatu itu menurut aturan-aturan Allah. Nah, kemudian dari apa? Dari tingkah laku yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, hijrah itu sekarang bisa berkembang menjadi itu tadi. Dari yang tidak baik, kita hijrah menjadi yang lebih baik. Jadi melakukan hal-hal yang dilarang, kita tinggalkan yang dilarang tadi, kita tobat nasuha, kita hijrah melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang tidak islami, pola pikir yang menyimpang, hijrah kita kepada pola pikir yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho, ya, semakin kita ya diberikan kesempatan, ya, untuk bisa memasuki bulan tahun baru Islam ini, gitu, ya. Semakin kita punya perencanaan untuk lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita hijrah, ya, walaupun kita tidak hijrah tempat, tapi paling tidak kita hijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang lebih baik. Kita semangat merencanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh lebih banyak lagi, dan terus bermohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mohon maaf batin kalau ada silap kata atau hal yang tidak berkenan, dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.